Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada materi sejarah peminatan kelas 11 SMA Negeri 2 Tembilahan. Materi kita pada kali ini yaitu membahas bab pertama, yaitu kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Ada 4 kerajaan maritim yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai, kedua adalah Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya, dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kita memulai membahas yang pertama, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu terletak di Kalimantan Timur sekarang ini, yaitu di daerah hulu Sungai Mahakam di Muara Kaman. Apa bukti keberadaan dari Kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur? Bukti yang ditemukan berupa 7 buah iyupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Inilah bukti keberadaan daripada Kerajaan Kutai. Dari bukti tersebut kita memperoleh informasi tentang apa saja yang terjadi pada masa Kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu terkait sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Kutai kita kenal memiliki 3 orang raja. Yang pertama adalah Kudungga. Kudungga ini merupakan raja pertama dari Kerajaan Kutai yang belum memeluk agama Hindu, atau kita kenal juga sebagai founding father daripada Kerajaan Kutai. Setelah Kudungga meninggal dunia, digantikan oleh anaknya yang bernama Aswawarman. Aswawarman ini kalau kita lihat memiliki perbedaan nama dengan bapaknya. Aswawarman itu sudah memiliki nama yang bercorak Hindu. Oleh karenanya disimpulkan bahwa Aswawarman inilah kemudian memperoleh pengaruh dari agama Hindu yang kemudian memeluk agama Hindu dan merubah sistem pemerintahannya yang bercorak Hindu. Pada masa Aswawarman inilah kemudian mulai memperluas wilayah-wilayah kekuasaan daripada Kerajaan Kutai. Salah satu contoh yaitu mengikuti tradisi dan budaya Hindu, yaitu dengan melaksanakan upacara Aswaweda. Setelah Aswawarman meninggal dunia, digantikan lagi oleh putranya yaitu Raja Mulawarman. Pada masa Mulawarman inilah
kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya dengan bukti banyaknya membuat bangunan-bangunan suci seperti Yupa yang kita bahas pada awal pertemuan tadi. Begitu pula banyak melakukan upacara-upacara keagamaan untuk menghormati dewa dari agama Hindu. Selanjutnya kita membahas sistem perekonomian pada kerajaan Kutai. Mereka memiliki roda perekonomian yang dijalankan, yaitu pertanian, kemudian peternakan, dan yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan muncul setelah jalur antara India dan Cina itu melewati selat antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, yang mana para pedagang tersebut singgah di kerajaan Kutai. Sehingga dengan singgahnya para pedagang tersebut akan mengantar kerajaan Kutai menjadi kerajaan yang maju dan makmur. Selain daripada tiga yang menggerakkan roda perekonomian ini, apakah tidak ada yang lain? Pekerjaan yang lain atau yang menggerakkan roda ekonomi yang lain pun pasti ada. Seperti pengrajin, pembuat kapal, dan aksesoris, dan yang lainnya. Akan tetapi penggerak utama daripada perekonomian daripada kerajaan Kutai adalah 3 poin tersebut, yaitu pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pembahasan terakhir kita, yaitu yang ketiga, adalah kehidupan sosial budaya daripada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai setelah terpengaruh daripada agama Hindu, mereka tidak serta-merta merubah apa yang menjadi keyakinan atau tradisi lama mereka. Artinya mereka masih menggabung atau menjaga tradisi-tradisi yang baik daripada nenek moyang mereka. Kemudian selain menjaga tradisi yang ada, agama baru yang mereka anut pun mereka laksanakan sebaik mungkin. Dan mereka pun sangat menyambut baik apa-apa yang terjadi atau apa-apa saja perubahan yang terjadi bagi masyarakat dan kehidupan di kerajaan Kutai. Demikianlah penjelasan singkat terkait kerajaan Kutai. Kalau ada hal-hal yang masih dipertanyakan, kita akan diskusikan di forum diskusi. Terima kasih.